Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar UKS Man 1 Medan? Sehat, cerdas, ceria. Nah, kali ini UKS Man 1 Medan akan membuat video baru nih. Kira-kira bakal bahas materi apa ya? Materi kesehatan atau materi nafsa? Atau materi tentang kebersihan? Pada penasaran nggak nih? Tanpa menunggu lama-lama, yuk kita mulai aja. Tunggu dulu. Sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Nah, sekarang kami sudah mengundang salah satu bintang tamu dari divisi lain nih. Kira-kira ada yang bisa nebak nggak ya dari divisi apa? Yups, benar sekali. Kami sudah mengundang salah satu bintang tamu dari divisi chemistry. Halo. Sebelumnya boleh perkenalan dulu nggak teman-teman? Boleh dong. Kenalkan, nama aku Suci Ramadhani Sekar. Aku salah satu dari anggota Kesling. Gimana nih kabarnya Suci? Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, kali ini kami akan membawa materi pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah kita. Yuk kita mulai aja. Nah, Suci, kan kita sedang membahas materi pola hidup bersih dan sehat. Nah, nggak usah jauh-jauh nih, kita kan sekarang lagi di lingkungan sekolah. Menurut Suci, gimana sih cara menjaga lingkungan bersih dan sehat di sekolah itu? Kan banyak ya siswa-siswa sekarang itu yang buang sampah tuh sembarangan. Apalagi pas jam-jam istirahat tuh banyak banget itu yang sampah-sampah berserakan. Jadi gimana sih cara menjaga kebersihan? Oke, kalau menurut Suci pribadi, yang pastinya tuh menjaga kebersihan itu nggak jauh-jauh dulu, yaitu dari kelas dulu. Yaitu selalu menjalankan piket kelas. Kan kita udah dikasih nih selalu piket hari Senin sampai siapa aja. Nah, kita sebagai anak murid seharusnya untuk melaksanakan piket tersebut. Terus yang kedua yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, memakai toilet dengan bersih. Banyak banget dari yang aku lihat saat memakai toilet itu lupa menyiram. Bahkan ada yang membuang tisu itu sembarangan sampai kayak aku masuk ke toilet itu bau banget gitu. Terus juga yang keempat itu pastinya tidak mencoret-coret dinding kelas atau dinding sekolah luar yang lain gitu. Nah, aku setuju banget nih sama pendapat Suci tentang siswa-siswa yang menggunakan kamar mandi itu tidak sesuai dengan yang seharusnya digunakan, kayak buang tisu di toilet atau bahkan karena ada yang ada yang lupa menyiram gitu. Kan itu kotor banget ya, padahal itu sudah seharusnya dilakukan oleh diri sendiri. Nah, menurut Cici, gimana sih ciri-ciri lingkungan yang bersih di sekolah itu? Ciri-ciri lingkungan yang bersih di sekolah itu, kalau menurut Cici itu, yang pertama pastinya tidak berdebu. Terus yang kedua itu tidak banyak sampah berceceran. Nah, yang keempat itu pastinya rapi dan juga penempatan semua barang-barang itu tertata dengan rapi di tempat yang seharusnya memang sudah ditempatkan. Jadi menurut Suci, kelas ini sudah termasuk bersih nggak ya? Kalau menurut Suci sudah termasuk bersih ya, karena Suci lihat juga kayaknya ini baru piket ya. Ya, dilaksanakan piket yang memang seharusnya dilaksanakan. Terus juga penempatan buku, Al-Quran, piala, semuanya sudah rapi sih kalau menurut Suci di kelas ini. Nah, jadi kalau kelasnya udah bersih ini, apa sih manfaatnya untuk diri sendiri maupun orang lain? Manfaat kalau kelas itu bersih atau lingkungan kita bersih itu besar banget. Yang pertama, kita pasti saat belajar merasa nyaman atau tidak terganggu dengan bau-bau yang dari debu atau dari sampah-sampah yang dibuang secara sembarangan. Terus juga pastinya kita tidak tertular penyakit, atau kan kadang gara-gara debunya kita bersihin atau batuk gitu. Nah, Suci, kan kadang kelas itu kan kadang kotor ya. Jadi aku pengen gitu bersihin kelas, tapi teman-teman aku tuh selalu bilang kayak apa sih soal bersih gitu. Jadi gimana sih cara aku bisa ngebersihin kelas ini tapi nggak Memang banyak banget tuh orang-orang yang kayak gitu. Kalau Suci pribadi menanggapi orang-orang yang kayak gitu, yang pertama kita kasih tahu dulu apa sih dampak negatif kalau umpamanya kita ada di lingkungan yang nggak
bersih. Yang pastinya kita bakal kena penyakit, gak nyaman saat belajar. Mereka juga pasti merasakan apa bedanya saat kita belajar dengan bersih dan saat kita belajar dengan lingkungan yang tidak bersih. Mungkin mereka belum tahu apa sih dampak dari itu. Ya sih, kan sekarang banyak tuh ya orang-orang tuh yang udah kotor terus pas diingatin kayak ngeyel gitu loh, nggak mau. Apa ya, kayak kita sering ingatin kayak buang dong sampahnya di tempat sampah gitu kan, tapi mereka kayak bersih gitu. Jadi kita kayak merasa kayak kita itu paling bersih sendiri gitu kan. Jadi gimana sih cara menyadari teman-teman kita itu yang masih suka buang sampah sembarangan? Kalau menurut aku pribadi nih, cara kita menyadarkan teman yang buang sampah sembarangan. Yang pertama kita harus ngomong ke dia itu secara pelan-pelan. Kita kasih tahu ke dia, apa sih dampak dari apa yang dia lakukan itu. Yang bisa ngebuat, cuman dia yang berbuat nih, tapi bisa ngebuat semua orang gak nyaman di tempat itu gara-gara dia buang sampah sembarangan. Apalagi kalau sampai nimbun gitu ya, sampahnya kayak mengganggu banget di lingkungan sekolah ini. Nah, menurut Suci nih, lingkungan Diman ini itu udah termasuk bersih atau gimana ya? Nah, kalau menurut Suci ya, ada beberapa tempat itu memang udah termasuk yang bersih ya. Dan ada beberapa tempat juga yang dia itu tidak bersih. Kenapa dibilang tidak bersih? Sebenarnya itu dari kesadaran siswa-siswinya juga. Karena banyak banget dari siswa-siswi yang dia buang sampah sembarangan nih, pagi-pagi tuh kan udah dibersihkan sama petugas di sekolah, sama pihak sekolah dibersihkan. Tapi dari murid-muridnya tadi kayak tiba-tiba ngebuang sampah, terus kayak tau nggak saus berceceran tadi mana-mana pas makan gitu, terus sampah es ditaruh di laci gitu. Nah, dari situ sih yang mungkin yang harus kita tuju itu kesadaran siswa-siswinya. Masih kurang lah untuk kesadaran siswa-siswinya untuk kesehatan sekolah, untuk kebersihan sekolah. Padahal kalau menjaga kebersihan itu emang harus dari diri sendiri nggak sih? Kayak itu untuk kepentingan diri sendiri juga, biar nyaman di lingkungan sekolah. Apalagi kayak saus tumpah-tumpah itu pasti jam istirahat kan, itu kayak itu jorok banget menurut aku. Kayak harusnya itu bisa buang di tempat sampah, tapi ya menurut kadang kita pas kita lewat nih tiba-tiba keinjak sausnya itu kan kayak jorok banget. Iya kayak geli gitu kan. Kayak, kenapa sih orang itu buang di situ padahal udah jelas-jelas di sekolah ini udah banyak tempat sampah disediakan. Dan juga kayak apa ya, nah menurut Cici apa sih kesan dan saran tentang pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah ini untuk teman-teman yang nonton? Nah, kalau untuk pesan Suci buat teman-teman semua, jangan lupa untuk tetap jaga kebersihannya, jalankan piket yang udah dibuat sama struktur kelas, terus buang sampah jangan sembarangan, buang pada tempatnya. Dan kalau ada orang ngepel itu jangan lewat sembarangan, bisa lewat dari jalan lain untuk menghormati dia yang sudah bekerja gitu. Itu aja sih kalau dari Suci. Sama sih, aku juga kayak tetap menjalankan piket di kelas, kayak itu kan sudah ada ditugaskan ya masing-masing, jadi harus piket sih. Kayak kalau nggak piket jorok banget jadi manusia gitu ya. Nah, mungkin ini aja untuk pembahasan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Nah, sampai sini aja ya video mengenai pembahasan pola hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah. Sampai jumpa di video Fakultas selanjutnya. Dadah!